apa yang dinarasikan daripada saudara kita atau saudari kita Sanum dengan Nusantara, memang mereka itu nggak ada keilmuannya. Jadi kita bicara tentang apa ilmu apapun nggak perlu nggak apa namanya percuma mubah. Makanya saya bilang keras di sini. Sudah ketahuan kata Bang Nusantara, ketahuan daripada keilmuannya. Mereka sudah langsung mencaci, langsung ngegas, nggak ada ilmu sama sekali. Wajar kita caci maki, dan bagus dan harus dicaci maki. Jadi nanti mereka sadar ternyata begini teman-teman, dengan cara caci maki kita ternyata mereka juga begini. Kemarin ada ya, mohon maaf ya, kemarin ada Muhibin, ada beberapa di sini, berapa satu dua hari ini melihat daripada ada seorang Khabib yang dicaci maki. Bah katanya, nanya ke saya, kok katanya itu apa namanya terjaga kalau Habib ini, kalau keturunan Rasulullah terjaga daripada fitnah. Tapi kenapa difitnah dan dicaci maki? Yaitu karena memang mereka hanya daripada unsur mengaku-ngaku saja. Nah, terus ada lagi bertanya lagi, bah kok ditanya seperti itu, katanya kemarin tes DNA ditolak, diharamkan. Sekarang diajak mubahalah, kok kan itu kan sumpah bah. Tapi kenapa mereka ini malah katanya menolak lagi? Berarti dusta ya? Ya iya itu dusta. Satu orang yang ngomong seperti itu bertanya ke saya, berarti dia punya keluarga pada ngikut. Akhirnya sekarang bukan masuk di dan menyaksikan tersendiri. Jadi teman-teman saya semuanya, apa yang saya bicarakan di sini bahwa Kibin itu adalah saudara kami, ya tetap ya pada prinsip, maka pelan-pelan. Tapi kalau dengan Balawi atau si Kebib ini caci dan maki, tidak perlu dengan apapun, permalukan dan telanjangi sedemikian rupa. Kata Sanum benar, kata Buddha Sanum benar tadi, dia nggak apa-apa dihina tapi dia lebih menghinakannya. Begitu, lanjut Sanum. Ya, Bang Dabir, perlu saya tegaskan bahwa yang mengatakan bodoh itu adalah ajaran mereka sendiri. Ajaran mereka apa? Mengatakan satu Habib bodoh. Artinya ini kan berlaku satu tapi tidak disebutkan namanya. Maka itu kan ini akhirnya berlaku pada semua Habib. Salahnya dia nggak menyebutkan nama. Itu toh. Berarti semua Habib bodoh. Gitu loh. Walaupun kalimatnya adalah satu Habib bodoh. Gitu loh. Itu dari ajaran mereka sendiri. Kita ini mengembangkan daripada fakta-fakta yang ada. Seperti yang jenengan narasikan tadi. Gitu loh. Maka kalau kamu mau marah, jangan marah ke kita. Marah itu sama si pengarangnya. Marahlah sama Robito. Gitu loh. Kenapa Robito Alawiyah diam saja? Gitu loh. Jadi para habaib gitu kan, para kibin, kalau mau marah, marah ke Robito saja. Mengapa diam saja selama ini gitu kan? Silahkan bersuara di publik. Kalau memang masih mempertahankan, maka tunjukkan bukti-bukti ilmiah. Jangan cuma apa? Jangan cuma mulut. Kenapa? Karena ini persoalan bukti. Gitu ya. Loh, kalau memang kamu memang bukan, nyatakan di publik secara resmi oleh Robito. Ternyata habaib bukan durian Nabi, selesai. Gitu kan? Nah, akhirnya apa? Artinya organisasi yang menaungi para habaib di Indonesia, Robito Alawiyah, sudah resmi mengatakan ternyata bukan. Loh, hari ini apa? Dia diam. Diam kan? Apa diamnya? Berarti dia membiarkan adanya polemik ini terus dilakukan. Kalau dasar kita menyuarakan itu kan, itu kita ingin memberikan edukasi, gitu loh, bahwa rekam sejarah itu jangan dilupakan, tidak boleh dihapus, tidak boleh disembunyikan dari ingatan kolektif. Agar apa? Agar generasi kita terselamatkan, gitu loh. Makanya di surat Yusuf itu kan, itu Allah berfirman, kisah-kisah mereka itu, ya Fir'aun dan yang lainnya, itu kan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Loh, kok artinya hari ini ada, gitu kan? Ada yang seperti mereka, ngaku-ngaku. Fir'aun ngaku Tuhan, Balawi ngaku-ngaku toh dengan fakih mukodamnya, kan begitu. Saudara, lanjut.
Tambahin lagi yang ngaku Tuhan itu Yai. Lucifer. Itu satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf guys, saya nyimak aja. Bang Jali ini naik tapi nggak mau speak up, nggak mau bicara. Ini mau apa tujuan naik nih, Bang Amjali? Bang Amja, kamu di mute. Bang Amja, buka dulu mutannya itu loh. Ini TV nakut ini di pura-pura menengah. Oke, Kenapa, jadi kenapa? begini ya. Saya begini, mohon maaf teman-teman saya semuanya. Buat para mukhibin mungkin nggak tahu nih ya. Saya terangin, saya jelasin kenapa banyak yang sadar apa faktanya. Kami tidak membicarakan tentang nasab, sebab nasab ini sudah gugur dan sudah rungkat atau sudah fatal batal ya. Jadi begini saudara-saudariku atau mungkin yang masih jadi muhibin, silahkan. Tapi perlu Anda ketahui, perlu kalian ketahui. Mungkin panjenengan semua kenal dengan nama Allah, dengan kenal nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dari para ulama dan para kiai. Oke, fix ya, tidak bisa ditolak ini. Lalu saya bertanya kembali, ada catatan dan ada dibukukan oleh kaum mereka yaitu kaum Alawi atau dari Robito Alawiyah. Mereka menyatakan bahwasanya satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Oke, saya nggak menyatakan banyak balawi yang bodoh deh. Saya kembali lagi kepada kebenaran. Al ulama warasatul anbiya. Apakah di situ disandingkan daripada Habib? Tidak ada nama di situ. Berarti artinya kita bersanad kepada para ulama dan para kiai. Di sini kami sedang dihinakan oleh kaum mereka. Fahami dulu nih ayatnya. Kok bisa begitu? Itu karena mereka adalah perbuatan yang keji. Apakah terima dengan perbuatan yang keji ini? Karena sudah menghinakan ulama dan kiai. Ini fakta pertama. Wah, tapi kan Habib ijma ulama. Oke, saya terima lagi. Sohih katanya. Tapi kenapa sohih, kenapa dimuliakan ulama atau diisbat oleh ulama, ijma ulama, atas pengakuan ulama, tapi kenapa kalian menghinakan ulama? Pertanyaan saya, itu adalah kelakuan daripada orang munafik. Ya, terus saya tanya lagi kepada para muhibin, mohon maaf, ada yang tahu nggak? Ya tarim. Ya, mohon maaf ini jangan diselewengin lagi. Ini nyata, bukan yatai-yatai. Kalau yatai-yatai salah tuh. Ya, yang benarnya apa? Itu adalah ya karim. Biar sadar nih. Itu tidak lain tidak bukan menjunjung, Nabi menjunjung, artinya kita bermuhasabah kepada Allah, artinya bermunajat kepada Allah, artinya meminta kepada Allah, itu ya karim. Kenapa saya harus memuja kepada tarim atau kota tarim? Logika masuk akal enggak? Kalau kalian enggak tahu artinya, saya kasih tahu. Ini prospek. Itu dengan syair-syair mereka itu bukan sholawat. Ini pembelokan yang seperti ini biar kamu paham. Ya karim itu sudah dilantunkan. Masa kita harus memuji kaum tarim atau negara tarim atau kota tarim? Masuk akal tidak? Ya. Dan ingat, itu tidak lain tidak bukan itu sudah kita dibelokkan, kita suruh dikafirkan oleh mereka, suruh dikafirkan. Arahnya sudah salah. Masa kita memuja dan memuji ciptaan Allah? Bukan kita memuji siapa yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya tarim, ya kota tarim, saya minta berkahmu.
Itu mereka bilang apa? Syailillah, syailillah. Ada di apa? Tawassul. Tawassul itu meminta kepada Allah. Tawassul itu artinya minta kepada Allah. Itu syailillah, syailillah itu seperti gini. Illa qadatin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syailillahumul Fatihah. Itu meminta kepada Allah. Kenapa ini saya tarim? Brengseknya di sini. Coba kalian amati ini. Dari pergerakan ini, dari syair ini. Apakah kalian mau sesat? Wahai para muhibbin, kalian saudara saya ingatkan sekali lagi. Mereka mengaku-ngaku silahkan, tapi jangan pernah menyesatkan. Mana bukti menyesatkannya? Ini ya tarim, ya tarim. Mana bukti menyesatkannya? Mereka mendustai diri para ulama. Mereka mengaku di ijma ulama dan disahkan para ulama, tapi menghina ulama. Sedangkan yang saya tonton dan saya lihat, Habib banyak yang bodoh, Habib banyak peminum. Itu oknum, oke? Kalau oknum, saya terima. Oknum, kenapa mereka merasa paling mulia? Kalau memang oknum, berarti oknum ini ada banyak. Oknum ini ribuan, ratusan. Dan dibandingkan dengan kiai dan disandingkan para ulama. Na'udzubillah min zalik, subhanallah. Wahai para muhibbin, sadar ini. Sadar dulu ya. Sadar, renungkan kalian tidur, kalian sholat tahajud. Boleh. Boleh. Kalau memang dia nggak mau. Dan kalian juga harus dengar ini. Apakah pantas guru kalian dihinakan oleh kaum yang seperti ini? Mabuk-mabuk aneh, saya mabuk juga. Saya lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Ada orangnya? Ada, sudah mampus, bukan meninggal. Sudah mampus di sini. Namanya Habib Zain. Daerah Pemalang Selatan. Dia tukang mabuk. Masa dia lagi mabuk? Saya juga mabuk begini, Mas. Sadar, bawa motor juga sadar. Saya juga lebih mulia daripada 70 kiai loh. Sudah tertulis, tercatat di Robitul Alawiyah. Brengsek gak kalian tuh? Tidak lain, tidak bukan muhibbin yang sudah tahu ini, namun sudah tahu pernyataan ini. Yang saya nyatakan ini kalian tidak sadar. Kalian adalah seorang pengkhianat dan pendusta, laknatullah. Maka segera sadar, ayatnya jelas. Teman-teman dan saudara-saudariku semuanya, kalian adalah kaum yang dimuliakan. Kalian orang adalah yang dijaga oleh Rasulullah. Kenapa saya bilang kalau mengaku umat Rasulullah, kalian adalah yang dijaga? Kok bisa dijaga? Maka begitu mau meninggal, umatku, sangat jelas. Yang dipikirkan umat. Tapi mereka mengaku cucu Nabi, umatnya justru suruh jadi jongos, suruh jadi keset. Logika nggak masuk akal, saudaraku. Cepat sadar hari ini. Mulai hari ini, nggak apa-apa kemarin membangkang, saya terima. Kemarin menolak, saya terima. Tapi hari ini ada nambahin Mas. Ada pertanyaan di typing. Ini room apa kan begitu. Maka saya jawab, izin menjawab mewakili teman-teman. Ini adalah room yang membongkar ya topeng kepalsuan berbasis identitas. Artinya apa? Nasab. Nah, Al-Qur'an itu sudah merekam kaum-kaum terdahulu di mana seorangnya kaum Yahudi itu pernah mengatakan kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, kan begitu. Loh, ini sudah ada ini, gitu kan? Tapi kemudian di ayat selanjutnya ada suaranya ya. Allah, halo? ada. Yai, ada suaranya kak? Ada. Nah, dan selanjutnya Allah kemudian mengatakan bahwa mereka yang mengaku anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah itu, gitu kan? Itu disiksa loh, karena dosa-dosanya. Artinya apa? Klaim-klaim seperti itu percuma. Konteksnya hari ini itu kan jelas, gitu kan? Ada narasi dari seorang habaib, gitu kan? Seorang habib di dalam darah saya ada darah Nabi. Artinya dia mengaku sebagai durian Nabi.
Dan itu dibenarkan oleh mereka semuanya. Ini kan menuntut penghormatan mutlak, kepatuhan buta, hingga ada janji surga otomatis, gitu kan. Kenapa? Ya karena ngikuti Ba'alawi. Terus haram tes DNA, mengkritisi Ba'alawi, tidak boleh, tidak boleh. Apa katanya? Kualat Pak. Kualat, Anda itu benci pada Ahlul Bait. Nah, kalimat benci pada Ahlul Bait itu adalah kamuflase. Seolah-olah dirinya adalah Ahlul Bait. Padahal Ahlul Bait itu siapa? Itu kan? Bukan kau. Ba'alawi, bukan kamu. Bukan kelompokmu, bukan. Karena mereka tidak pernah mengaku-ngaku. Tapi mereka buktikan bahwa mereka adalah umat Nabi dengan apa? Dengan berakhlakul karimah, mengikuti ajarannya. Itu kan? Seperti itu. Tapi mereka apa? Enggak. Gitu kan? Jadi mereka itu sengaja dengan doktrin sebagai duriah apa? Untuk mematikan nalar kritis, Pak. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Fir'aun. Fir'aun begitu, Fir'aun. Itu kan? Lanjut. Ya, Sini naik sekalipun luar wali. biasa. Ya, silakan Mr. Baron, saudara yang Baron. Luar biasa narasinya sangat mencerdaskan. Jadi memang betul ya, kalau orang berbuat kemaksiatan atau kedustaan terhadap orang yang tidak bersalah, itu murka Allah akan tiba, akan datang. Jadi kalau saya melihat kedustaan-kedustaan kaum Ba'alawi ini merendahkan kaum pribumi, itu Allah tidak ridho. Jelas itu Allah tidak ridho. Makanya pada saatnya pasti Allah akan membongkar kedustaan-kedustaan itu. Disitulah sifat mahadilnya Allah. Jadi kita nggak perlu kecil hati kalau mereka sekarang masih merasa mempunyai kibin. Itu tidak sadar mereka. Mereka itu sedang memelihara singa. Nanti pada waktunya singa itu sudah dewasa. Sifat buasnya, sifat marahnya itu tidak akan bisa terbendung. Jadi kibin itu nanti kalau pada saatnya disentuh hati nuraninya oleh Allah, dibuka pemikirannya, kesadarannya, sehingga mereka sadar kalau mereka itu tertipu, itu akan menjadi kemarahan yang sangat besar. Makanya saya katakan gelombang perlawanan ini bukan semakin mengecil, semakin hari semakin membesar. Mukibin-mukibin itu semakin hari semakin tersadarkan kalau mereka itu tertipu. Ini kerja Allah ini, bukan kerja kita manusia. Masih ingat dulu sebelum adanya polemik nasab ini, ada satu Habib menyatakan, barang siapa yang tidak percaya Ba'alawi zuriat Nabi, itu tandanya dia anak hasil zina atau dia anak hasil menstruasi. Bayangkan itu. Itu pun tidak ada yang berani melawan. Karena mereka merasa sudah banyak yang menjadi pengikut mereka, yang mempercayai mereka sebagai zuriat Nabi. Dan yang tidak percaya tidak berani bersuara pada saat itu, karena tahu ini jebakan untuk memadu domba. Nah sekarang narasi itu, kalimat itu mereka sembunyikan. Karena apa? Sudah semakin banyaknya orang yang tersadarkan. Makanya mereka tidak berani lagi memunculkan kalimat itu. Barang siapa yang tidak percaya kepada Ba'alawi sebagai zuriat Nabi, itu anak hasil zina. Itu disembunyikan sekarang, sudah nggak pernah dengar lagi. Kalau dulu, waduh, tiap ceramah di kampung-kampung itu ada itu kalimat itu. Jadi percayalah, ini gelombang perlawanan ini bukannya semakin kecil, meskipun mereka mencoba untuk meredam,
mendatangi tokoh-tokoh ulama pribumi, ya, membuat majelis panggung bersama ulama pribumi. Kalau dulu kan mereka sendiri-sendiri, merasa pengaruh mereka sudah menguat di akar rumput, sehingga kalau mereka buka majelis sholawatan, bikin panggung, itu nggak mau pakai kiai-kiai pribumi, mereka sendiri, Habib-habib sendiri. Kalau sekarang coba lihat, Habibidin gandeng Gus siapa itu kemarin itu. Kemudian kemarin juga ada Habib Syekh gandeng Agim. Tapi umat itu sudah paham, sudah cerdas, sudah tidak bisa ditipu lagi dengan cara-cara begitu. Maka itu semakin hari Mukibin itu semakin sadar, panggung-panggung mereka semakin sepi, perlawanan-perlawanan terhadap mereka semakin besar. Itu apa? Karena apa? Ini kerja Allah, Allah tidak ridho. Umat Muslim Indonesia itu dibodohi, didustai oleh mereka. Allah tidak ridho itu. Pada saatnya Allah akan membuka tabir itu dan mereka akan merasakan azab Allah. Itu saya yakin. Hanya kita menunggu waktunya kapan itu kita nggak tahu. Begitu saudaraku. Oke, saya akan menanggapi dulu daripada ini yang akun namanya pecinta Habib ya dan ulama. Biar yang para muhibin atau mohon maaf ya, karena ada yang terlewatkan, ini sebuah doktrin mereka. Ya tarim itu adalah bentuk kerinduan kota gelas 1000 wali dan bentuk pujian kerinduan dan doa. Oke. Apakah Anda mengenali itu wali, banyak wali di sana? Wali sejatinya itu siapa? Wali sejatinya siapa? Saya mau tanya. Tentunya jawabannya nggak ada karena typingan. Oke, saya jawab. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Wali tersebut adalah sebagian daripada ibu kita, orang tua kita. Itu wali sejatinya. Dan itu dari para ulama. Kerinduan yang wali yang mana yang kalian pahami? 1000 wali satu pun kamu nggak kenal wali yang ditarim itu. Lalu apakah wajib, apakah sadar, apakah baik, apakah dibenarkan, apakah ini enggak salah besar kalau kalian menyandingkan kaum tarim ini disandingkan namanya dengan Allah atau disamakan dengan Allah. Na'udzubillah min zalik, subhanallah. Sekalipun wali 1000 kalau disandingkan namanya dengan Allah itu sudah laknatullah. Ini jangan mau didoktrin kalian. Itu sebuah doktrin. Ya tarim itu kan bentuk kerinduan kota gelar 1000 wali dan bentuk pujian kerinduan dan doa. Doa yang mana apakah kalian fahami? Enggak. Wali sejatinya ibu dan bapak kita. Bahkan dalam pernikahan sudah dijelaskan, walimu mana? Itu orang tua kita. Jangan mau didoktrin. Ini sebuah doktrin pecinta habaib dan ulama. Dan di ayatnya juga jelas, al ulama warasatul anbiya. Nggak ada al ulama warasatul habaib. Maksudnya dia itu wali, itu waliullah. Iya, maksudnya dia waliullah. Waliullah yang mana? Nah, Waliullah. di antaranya itu ada yang gila itu yang orang gila itu mereka sebut itu wali juga loh. Nah itu. Bayangkan itu penistaan terhadap Allah. Masa Allah mempunyai wali orang gila? Kalau walinya gila, apalagi Tuhannya. Kan begitu kalau orang persepsinya orang kafir nanti. Itu penistaan yang sangat merendahkan Allah Ta'ala itu. Orang gila diberi gelar wali itu loh. Nah iya di sini. Apa kira-kira Allah Ta'ala diem itu? Tak mungkin. Murka itu. Allah Ta'ala akan murka. Makanya negeri ini selalu banyak problem. Itu karena adanya orang-orang ini. Orang-orang ini yang membuat negeri ini. Orang-orang ini. Orang-orang yang membuat Allah murka. Sama seperti di Tarim. Di Tarim itu kota terlaknat itu. Kehidupannya sangat miskin, agamanya rusak. Yang tiap hari yang diglorifikasi itu kuburan-kuburan, yang tidak ada cerita yang fakta, cerita bohong semua. Itu kota terlaknat Tarim itu. Kota khurafat.
Mekah saja yang banyak orang alimnya, tempatnya kuburannya para sahabat, tidak pernah dijuluki kota 1000 wali, 1 juta wali. Nggak ada Berarti ceritanya. apa? Wali mereka ini bukan wali Allah, wali iblis, wali Dajjal. Walinya Dajjal mereka itu. Kalau walinya Allah nggak ada orang